Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Agung Nugraha, BP 1710532062, Muhammad Ramadan Saputra, BP 1810531046, Muhammad Hafiz, BP 1810531047, Naufal Awanda, BP 10532058. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang biasanya dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengawasi perusahaan lain. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode. Yang ketiga, untuk membentuk suatu dana khusus. Yang keempat, untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku. Dan yang terakhir, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Metode pencatatan investasi dalam saham. SFAS 115 menjelaskan bahwa metode yang digunakan tergantung dari persentase pemilikan saham. Jika persentase pemilikannya kurang dari 20%, maka metode pencatatannya adalah metode nilai wajar atau fair value method. Jika persentase pemilikannya dari 20% sampai dengan 50%, maka digunakan metode ekuitas atau equity method. Jika lebih dari 50%, maka metodenya dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan. Lalu, persentase pemilihan kurang dari 20%. Perlakuan akuntansi atas investasi dalam saham yang persentase pemilikannya kurang dari 20% dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, investasi dalam saham yang tersedia untuk dijual lagi atau available for sale. Yang kedua, investasi dalam saham untuk diperdagangkan atau trading. Menurut PSAK nomor 50, investasi yang termasuk dalam kelompok tersedia untuk dijual dapat disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar dalam neraca berdasarkan keputusan manajemen. Selanjutnya, pembelian saham. Saham dapat diperoleh dengan dibeli tunai atau ditukar dengan aktiva. Apabila saham dibeli secara tunai, maka harga pokoknya adalah jumlah seluruh uang yang dibayarkan untuk memperoleh saham tersebut, termasuk biaya komisi dan materai. Jumlah harga pokok tersebut jumlah harga tersebut dengan mendebit rekening investasi dalam saham. Apabila saham diperoleh dengan penukaran aktiva, maka harga pokok akan dicatat sebesar harga pasar aktiva atau sebesar harga pasar saham tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat investasi saham yang dibeli secara tunai yaitu investasi dalam saham dan kas. Selanjutnya, saat pembelian saham dilakukan secara lump sum atau bersamaan, yaitu dua macam saham atau lebih dibeli sekaligus dengan satu jumlah harga. Maka alokasi harga beli dapat dilakukan dengan dasar yang pertama, jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli diketahui, alokasi didasarkan pada perbandingan jumlah relatif masing-masing saham. Yang kedua, jika saham yang diketahui harga pasarnya hanya satu jenis saham, maka harga pasar saham yang diketahui diperlakukan sebagai harga pokok saham tersebut dan sisanya merupakan harga pokok saham jenis lain. Yang ketiga, jika harga pasar masing-masing saham yang dibeli itu tidak diketahui, maka alokasi harga pokoknya ditangguhkan sampai salah satu saham dapat diketahui harga pasarnya.